وأصحابه وأزواجه وذرياته إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin min ummati idza asbaha fa qara 12 marratan ayatal kursi thumma tawadda'a wa shalla al-fajr hafizahullah min syarri syaitan wa kana bi manzilati man qara'a al-Qur'an 3 marrat wa tuwajja yaumul qiyamati bitajin min nurin." Pagi Minggu undangannya umum, Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semuanya. Mudah-mudahan bisa berhadir supaya kita dapat menyambut remaja putri pada hari Minggu pagi sampai selesai. Ya, kalau acaranya dimulai habisnya jam 8, ya jam 9 lewat sudah acara intinya. Jamaah rahimakumullah, hadis yang ke-23 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin," tidaklah salah seorang hamba dari umatku, idza asbaha, apabila pagi, faqara'a 12 marratan, dia membaca ayat kursi 12 kali. Berapa? 12 kali ayat kursi. Ya. Summa tawadda'a, kemudian dia berwudu. Ya, bagusnya berwudu baru baca ayat kursi ya. Kalau di hadis ini baca ayat kursi baru berwudu. Ya, pemahamannya berwudu ya artinya kita menunggu sembahyang subuh. Jadi siapa di antara umatku yang membaca ayat kursi, ya tentu dalam posisi sudah berwudu ya, sebelum subuh. Wa shallal fajr, dan mengerjakan salat subuh, berarti membacanya sebelum subuh. Ya. Berapa? 12 kali aja, kada banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. 12 kali dibacanya sebelum sembahyang subuh, posisinya sudah dalam keadaan berwudu ya. Hafizahullahu min syarri syaitan, maka Allah akan menjagakannya dari kejahatan syaitan. Wa kana bi manzilati man qara'al qur'ana 3 marratin, derajat orang yang membaca 11 kali ayat kursi tadi sama dengan orang yang membaca seluruh Al-Quran 3 kali hatam. Ini hadisnya kita wajib percaya. 11 kali baca ayat kursi sama 3 kali hataman,
Amun kita ada baca Quran lagi ya nabungol ngarannya gitu. Itu barokahnya ayat kursi 3 kali 12 kali aja sama 3 kali hataman. Maksudnya ya tetaplah Quran yang dibaca ya. Jangan beranggapan kadang baca Quran lagi nang itu jadi baca. Salah. Wa tuwija yaumal qiyamati bitaji min nur, dan pada hari kiamat ia akan diberi mahkota dari cahaya yang menyinari seluruh penghuni dunia. Masya Allah, 12 kali aja kada banyak. Apabila bacanya sebelum subuh, laktulah kamu sigitkah? Atau song-song sini waktu ya hayu ya qayyum sempat juga. Amun imbah subuh bang guru, nah salah. Perhatikan ya, membacanya sebelum subuh, dibacanya 12 kali, posisinya dalam keadaan berwudu. Ya, sudah, jelas sudah. Nyawah ini mun kada anyak-anyak kan banyak nang apa anyak-anyak bahasa kami Banjar tuh. Apa yo anyak-anyak tuh. Gak ada pas-pas menjelaskan diulang-ulang. Dan nang kayak nang pengumuman tadi ada aja yang mau apabila guru dan maulidan ada aja. Padahal kan hari Minggu beisukan jam 8 sampai tuntung kawalah ulun nimba asar ke rumah pian nah enggak nih masih simpon gitu macam-macam manusia. Aku berkata, ujar Anas bin Malik, ya Rasulullah, fi kulli yaum, Rasulullah tiap hari kan baca ayat kursi itu nang 12 kali tadi itu tiap hari kah? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la. Nyamannya umat Nabi Muhammad nih. Ujar Nabi kada, bal fi kulli yaumil jumu'ati. Nyamannya maksudnya nyamannya itu kada tiap hari. Ya kalau seminggu sekali aja subuh Jumat. Nah, maka ulun mandi wajib buroi besongsong mandi wajibnya. Ujar Nabi tiap Jumat. Fa innaha tujzika min dahrika fi jumu'atin marrah. Karena cukup bagi engkau sekali setiap Jumat, sejumat saja tuh nah. Ada tiap subuh, ini subuh Selasa kada, esok subuh Rabu kada, esoknya lagi subuh Kamis kada. Nah subuh Jumat tuh nah. Bacaannya nyaman, hafal, kada salang membuka HP, kada salang membuka Quran ya kalau. Nah, amun bacanya panggur di atas kursi tambah bagus juga. Supaya ingat. Betapa rahman dan rahimnya Allah memberikan kepada kita umat Nabi Muhammad jawab 12 kali aja, Masya Allah nyamannya baca. Nang semalam imbah subuh kalau baca surah Al-Ikhlas berapa kali Pak? 10 kali. Banyak kibah amal aja dah ini perak matian juga sudah binanya nih. Mengenai hal ini ada cerita tentangnya. Ujar pengarang kitabnya ada kisah tentang masalah ayat kursi 12 kali nih. Ada kisahnya yang merupakan kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Masya Allah, beruntung benar. Mudahan kita kawa mengamalkan lah. Ini ilmu ngarannya kalau tahu ayat kursi ya, cuman caranya. Nah, ya, jadi caranya apalagi ini langsung belum ijazahkan amalkan seminggu sekali aja. Ada hajat itu nang batakon amun tiap hari pangguru jam. Nah, ada harat pada Nabi. Itu kepada harat pada Nabi. Nabi aja nyuruh seminggu sekali, seorang hendak tiap hari lah. Contoh dulu ulun pernah mengijazahkan dalam kitab Kifayatul Atsfiya membaca istighfar khusus imbah asar, khusus imbah asar tiap hari, tapi tiap hari membacanya 70 kali. Kan kada banyak kalau membacanya imbah asar waktunya
jumlah istighfarnya 70 kali, dan istighfarnya terserah aja. Astagfirullahaladzim, boleh aja juga, atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atuub, boleh aja juga. Ini hadis, kada kawa ditambahi, kada kawa dikurangi, kada kawa dirubah waktunya. Artinya Nabi menyuruh, Nabi menggawi juga. Apa khasiatnya, fadilahnya? Maka Allah ampuni dosanya. Karena rutin, Allah ampuni dosa orang tuanya. Karena rutin terus, Allah ampuni dosa keluarganya, bini anaknya. Karena rutin terus, Allah ampuni dosa pembantu supirnya. Karena rutin terus, amalan rutin, Allah ampuni dosa tetangganya. Untungnya ada nang betakon ulun 100 gure mamalakan jangan haratnya ya apa. Ya harat pada Nabi itu kepada kan orang Nabi aja menyuruh 70, jangan kurang jangan lebih. Nah, kabar gembira bagi orang-orang mukmin adalah umat di zaman dahulu tumpul hati. Tahu tumpul lah, ya kada landap. Maksud tumpul hati itu keras hati bisa, ngalih dipadahi iya, ya pokoknya susah lah kalau sudah tumpul hati itu. Dan sedikit memahaminya, mereka tidak mempercayai Rasul-Rasul kecuali dengan melihat berbagai mukjizat secara langsung. Artinya umat dulu amun kada langsung melihat mukjizat, karena mukjizat itu sebagai dalil pembuktian bahwa Rasulullah. Kalau orang wali namanya karamat. Jadi karamat itu sebagai penangkis atau tanda atau bukti bahwa orang ini memang benar-benar dicintai oleh Allah. Karamat. Tapi orang sebelum karamat itu ibadahnya dulu hebat, ilmunya, amalnya, akhlaknya. Ini ada nang kada sing sembahyangan bakaramat juga anu acil kami itu. Wah, jorong lah. Ih, bakaramat sih kalau makan kenyang nyatain katanya. Kecuali dengan melihat secara langsung, sebagaimana kaum Nabi Musa yang berkata kepada Nabi Musa, kami tidak percaya kepada engkau hingga kami melihat Allah secara langsung. Umat Nabi Musa, kita melihat sungai Nilnya itu halus saja, sungai Nilnya pakai di Mesir. Melihat juga ketika mamanya Nabi Musa ini melempar bayi atau menandak bayi di sungai Nil. Nah, jadi nang keranjang-keranjangnya tuh model kayak apa, kayak tanaman sekarang diabadikan, jadi dibikin ada, saya lupa namanya bahasa Mesir tuh. Jadi kita melihat, masya Allah, jadi keranjangnya itu nya kan mengambil model kayak rumput, dianyam-anyam, lalu diandak bayi di situ Nabi Musa, dilalutkan, lalu Asyah nang mengambilnya. Nah, nang bakas apa namanya tanaman-tanaman itu tumbuhannya sampai sekarang masih ada dan dilestarikan. Model kayak kita rumput jangang kalau bahasa Banjar. Jadi sampai sekarang di macam-macam bikin kaligrafi apa macam. Jadi kalau kita masuk ke salah satu pabriknya di Mesir itu, nah ini peninggalan Nabi Musa. Kalau kami melihat tongkat Nabi Musa di Turki, ya. Halus saja tongkatnya sini ya, kayak model tongkat komando, kan tongkat panjang kalau, makanya umur 40 sunat betongkat. Menurut kita ini umur betongkat berataan bahibak di muka tuh parkir tongkat. Ya, fadilah tongkat itu banyak ya, ada pernah saya bahas dulu di dalam kitab Ihya itu. Yang jelas seluruh nabi dan rasul semuanya bertongkat, semuanya bertongkat, mulai Nabi Adam semua bertongkat sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bebinian pangguru bagus bertongkat, bebinian nyaman, bilnya macam-macam, pangkong aja lagi, nah jam dapat ya. Ya. Nah, yang jelas kalau bertongkat itu menunjukkan ketawaduan kita, bahwa kita bukan sakit orang bertongkat itulah,
Aku supan je tongkat gunung kayak tunanetra nah mau umpati Rasulullah Rasul bertongkat sidin. Nah, jadi ujar bubuhan umat Nabi Musa, kami hendak melihat Allah secara langsung, maka mereka disambar petir. Kaum Musa bertanya kepada Nabi Musa, apakah Tuhan engkau tidur? Padahal Taurat sudah tertulis dia tidak mengantuk dan tidak tertidur. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memberitahukan tentang apa yang tertulis dalam Taurat. Lalu mereka bertanya, bagaimana dia tidak tidur? Maka Allah menyuruh mengisi 2 buah botol kosong dengan air dan memegang 2 botol itu dengan tangannya. Dipadahkan kada guring, kayak apa Tuhan ini kamu kada bagu guringan, kada mengantuk kah? Gitu Bani Israel ini anyak banar ya tadi kayak tadi tahu anyak lah. Dipadahkan kayak ini masih bertakun. Nang qalu da'u lana rabbaka yubayyin, itu umat Bani Israel. Jadi bila orang tuh paanyakan batakun berarti sidin orang Bani muyak bener sudah batakun tarus kita nih amun mencerita Nabi Musa kita nih tegak Bani Israel lah aku namanya Israel aja sudah. Nah jadi ujar Allah Musa isi botol dan memegang 2 botol itu dengan tangannya, maka Nabi Musa mengambil kedua botol lalu Allah menidurkannya sehingga jatuh dan terpecah kedua botol itu. Allah berfirman, katakanlah kepada umat engkau wahai Musa, seandainya Allah tidur niscaya binasalah alam ini. Pahamlah pian? Umat Nabi Musa disuruh mengikuti botol sampai teguringan pacah botolnya ngaran guring tak gugur. Nah ujar Allah, amun sawat tak guring siapa yang menjaga alam ini? Buah nikam guring sampai tak pecah-pecah botol sampai tak keluar gigi palsu guring kan nyamanan. Wah nyamannya guring. Membaca ayat kursi kada, membaca ayat kursi kada, guringnya di atas kursi. Nah, apabila sudah guring pindah tempat lengor nyaman banget. Mah sugih sudah itu kamu. Nang jelas bila kawa guring itu sugih baik. Ini ada murid ulun 3 tahun kira kawa guring kesian lama awak kurus guring-guring aja 1 mata. Bila 1,5 jam kada kawa guring lagi dah. Guring silin jam itu kan minum obat kesian. Makanya guring itu berharga bujur. Cuma bila kebanyakan guring pulang kada baik juga. Kada merasa nikmat hidup. Perasaanku orang banyak guring itu lah. Harus guring aja gawian. Orang raminya main ini main itu makan ini guring aja. Makanya buahnya kami jadi makan puasa 2 jam aja. Oh my, lain kah hanunya waktunya sama aja cuma guring aja. Bila minum obat imbah-imbah Isa ngantuk jam-jam 9 guring we kita jam 10 bangun kada mau guring lagi, biar minum obat lagi kada mau guring lagi. Nauzubillah, mudah kita sehat berataannya karena guring itu nikmat Allah, istirahat nyaman. Makanya bila anak guring berniat, ya Allah bangunkan ulun pada waktu yang engkau senangi dan berikan kekuatan ulun beribadah amal-amal yang pian cintai. Bismillah guring. Tapi bacaan bang sebelumnya tolak. Nah di terakhir berniat dan aku kawa bangun malam. Alhamdulillah kawa bangun malam sidin. Sekalinya menjaga banyu aja mati. Pikir aku jam mulai malam tadi kamu kada bagu guringan. Wah orang untungnya pian berapa puluh rakaat sembahyang tahajud kada pangsin menjaga banyu mati. Jadi ujar Allah
guring bah ada terjagai alam ni kan megang botol sampai lepas botol pecah. Demikianlah perumpamaan ini, sesungguhnya Allah memuji umat Islam ini dan Allah berfirman kalian adalah sebaik-baik umat. Nah, karena kalau umat Nabi Musa ini pokoknya dia paling cerewet dah. Bani Israel ya, peranakan Israel tuh, Amerika apa macam itu peranakan Israel dah. Nang maulah keonaran di muka bumi wayah ini bubuhan julak-julak Israel dah. Ya. Jadi ujar Allah, umat Nabi Muhammad ini luar biasa. Makanya disebut namanya umat Nabi Muhammad ini kuntum khaira ummah, sebaik-baik umat, dan termasuk umat nang disayangi benar oleh Allah. Ibarat anak itu anak bungsu kan kita nih, terakhir umat akhir zaman disayangi benar. Mana bukti sayangnya Allah? Duduk satu masjid nih, ada sampai 1 jam kita duduk sini, lebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Nyamannya nang guring pangguru di belakang sama juga nuntut ilmu. Nah tunduk sini kada lawas walet keluar di muntong, dapat atap dapat juga. Lagi sudah nyaman Nabi Muhammad juga. Karena sesungguhnya mereka membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melihat mukjizat. Kalau umat bahari langsung hendak melihat mukjizat. Nah, umat Nabi Muhammad jangankan melihat mukjizat, ziarah ke kubur Nabi gin mungkin ada yang belum ya. Sudah ke kubur Nabi. Insyaallah mudahan ulun doakan dapat ziarah berataan, dapat berkunjung kepada Rasulullah, umrah, haji, juali tanah julak-julak di belakang tuh. Tanah siapa? Ya kita kemarin barusan umrah ya, sekitar ya, bulan kemarin. Ya ini mungkin nanti ada rencana lagi tapi nanti nggak tahu. Karena rencana ada beberapa negara ya. Rencana kita ikut travel dalwa ya, kemarin kita kan tahun kemarin sebelum corona itu 5 negara ya, Turki, Mesir, Oman, Yaman, Mekah, Madinah. Ini rencana ke Yordan, Maroko. Habib Segap ada ngomong, cuman belum tahu jadi apa enggaknya, mungkin mencari-cari jamaah juga. Kalau kemarin Guru Zaini ke Mesir, Yaman, dan ke Mekah, Madinah, 3 negara sebulan. Puas boy sebulan nyaman. Awan Guru Zaini berapa kemarin jumlah orangnya? 56an lah jamaahnya. Nang berduit boy jalanan lah daripada mati dari bawa jenisnya ya bo. Iya tuh ama segalang gana-gana dijualin lagi. disimpani blok garing apa ada lagi. Hendak kemana pian julak, jangankan hendak ke Mesir, ke WC aja ngalih. Padahal duitnya banyak. Ya ini sudah nyaman dah penerbangan, apa nyaman sudah. Nah artinya hebatnya umat Nabi Muhammad nih. Nah Pak Asian ya Banjar, tahu Pak Asian? Manut penurutan. Ada suah melihat Rasulullah, jangankan Rasulullah, sahabatnya juga ada suah juga melihat tabiin, tapi Masya Allah iman mereka sangat kuat. Hanya lewat perantara sampai guru-guru sekarang itu perantara Rasulullah. Jadi kalau bahasa ulun sering ulun istilahkan guru-guru itu model nang kayak pemerintahan. Kalau gubernur kada kawah hadir diwakilkan oleh wakil. Kalau wakil kada kawah hadir diwakilkan lagi oleh sekda. Nah baru nanti ke asisten. Jadi guru-guru ini wakil Nabi Muhammad, bahasa kasarnya kayak itu, wakil Nabi Muhammad. Kenapa disebut wakil guru? Sidin yang melajari kita apa yang diajarkan dalam kitab-kitab apa macam semuaan dari Rasulullah. Jadi sama aja model kayak berita ini nih.
Ya kalau saya mewakili Bapak Gubernur karena beliau berhadangan hadir baca, sama aja ini kan mulut Nabi nang bepandir ini. Iyalah pahamlah. Nang bepandir membaca ayat kursi 12 kali tadi siapa nang menyuruh? Rasulullah, lain sahabat, lain tabi'in. Jadi guru-guru ini semai membacakan laporan. Mewakili Rasulullah, aku membacakan ini seakan-akan kayak itu. Jadi amun sawat kita kada mengamalkan rugi benar. Gitu maknanya. Jadi kalau kita sampai dah mengamalkan, apalagi masa, berarti kada percaya. Na'udzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan gelar khairul anbiya wal mursalin. Umatnya dapat juga khaira ummah. Luar biasa. Kenapa demikian? Karena Allah sayang benar dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bukti kesayangan Allah? Beribadah umat Nabi Muhammad ini satu umat saja. Sembahyang subuh berjamaah, duduk-duduk sampai kena isyraq, ya kah? Salat 2 rakaat sama dengan haji umrah sempurna. Nyamannya masih bertahi mata. Kawa umrah. Iya, ibaratnya gitu nyamannya umat Nabi Muhammad. Kayaknya pulang bulikan apa macam jam-jam 9 setengah 10 duha pulang sama bersedekah seberataan ruas jari kita. Nyamannya umat Nabi Muhammad. Kayaknya pulang johor pulang berjamaah, masya Allah nyamannya. Artinya begawe silakanlah, cari nafkah silakan, cuma jangan lupa kewajiban kita kepada Allah. Ini hebatnya umat Nabi Muhammad. Kenapa hebat? Karena bubuhan umat Nabi Muhammad kada suwa melihat Rasulullah, kada suwa melihat mukjizat sidin. Paling habar-habar aja, yalah habar aja, cuman mukjizat yang langsung Al-Qur'an. Itu Quran, itu mukjizat langsung kita kawa membaca, kawa mempelajari, kawa memiliki. Kemarin kita ke Madinah diberi satu-satu Quran, alhamdulillah. Jadi dibaca Qurannya, jangan diulah. Quran banyak berisi koleksi Quran. Untuk apa julak? Kini bila aku mati jadi anak di kuburan. Nang ianya dibaca. Apa juga? Ada Quran nih kam dikaramatakan. Memang Quran itu sudah karamat. Pakai bungkus kain kuning. Ya untuk apa itu julak? Supaya bakaramat Quran itu dibaca. Apa dibungkus kain kuning nang kayak jimat lagi. Macam-macam manusia. Ada lagi nang lucu nih, ini adat orang Banjar, kada tahu adat orang lain. Bila kakanakan Mbak Ayun, tuh tahun nenek sudah. Babungkus saja kalau lah. Yasin, daun halinjuang, apalagi rajan, bulu landak. Jakunnya apa nih julak? Supaya hantu kada parak. Supaya hantu kada parak, Yasinnya dibaca. Lain nang Yasin digantung di ayunan. Lucunya lahan. Coba diluruskan itu. Masih kalau di kampung-kampung masih. Itu tradisi tapi dirubah. Ya. Namun daun halinjuang macam-macam itu terserah aja bang. Nang nyata Yasinnya itu digantung. Jadi bila mengayun anak nih Yasinnya umpat juga ke sana kemari. Oh ini pakai masih bano kah? Masih ayunan kah? Lawas ada bakal anakan kan? Kayaknya bila cucu parak dah. Doakan bulan sehat ya. 3 bulanan lagi kan kaya menghitung akan bulannya kaya. Karena kesempurnaan hidup tuh kalau sudah bercucu. Ya, cuma kebanyakan cucu 30 bingung juga sih Din. Hibak kantong. Nek, wait. Kai wait. Kanan kiri. Ya, sama kayak bahari anak ulun halusan. Jadi berabah itu di bawah di higa bantal ini duit. Duit bah. Nak bantol main pulangnya kira. Duit Jadi di higa bantal duit aja 2000-an, 1000-an ya.
Nah itu hebatnya Nabi Muhammad nih, kada semua melihat Rasulullah percaya benar mujizat. Setelah kejadian ini tidak ada lagi perumpamaan seperti dalam beberapa tahun kemudian. Nah itulah kemurnian Al-Quran. Jadi ulun ulangi supaya jangan tak salah. Membaca ayat kursi 12 kali, dibacanya sebelum subuh, dibacanya tiap hari Jumat. Mudahan nang mendengar nih atau menyaksikan paham. Jadi kada ada lagi kena betakun, ada aja tuh kena nama WA ya, coba aja ada aja nama WA, heran lah kok ya. Bacaannya 12 kali ya. Ya mungkin ini dulu saya ulang, nanti hari Minggu mudahan bisa berkumpul kita dalam satu majelis, yakni majelis Maulid Akbar. Diharap pian berataan semua keluarga apa diajak semua untuk mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari Minggu ini tanggal 13 November pagi jam 8 mulai habsinya ya. Kalau hadir silahkan, kalau mau anak baca salawat bagus, karena baca salawat itu dosa kita diampuni. Jangan datang nang taqabbalallahu minkum. Ya kalau ada beberapa ulama yang kalau habsi sering berangkat dari awal. Jangan kenapa Habib Ali aja baca habsi, masa aku kada aja sini? Coba Habib Ali aja sih baca habsi, masa aku kada? Maksudnya yang dibaca ini kan sholawat nih. Kan ada orang kadang-kadang datang kira-kira parak doa kah, ada itu. Nah, jadi silahkan jam 8 sudah start habsinya pagi gitu ya. Dan apa namanya, mohon doa juga mudahan jangan hujan, udara cerah dan sebagainya, dan mudahan barakah manfaat pada taat. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna ya karim, wa anna ya rahman, wa anna ya rahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqina fid din wa 'allimna rushda, rabbi zidna 'ilman nafi'a wa rizqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.